wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ya, seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain. Waalaikumsalam. Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai sudah sampai surat At-Taghabun dan kita sudah menyelesaikan sampai ayat yang keempat. Ke-6 ya, Sekarang yang ke-6 ya, faedahnya udah yang 5-6. Udah. Oh, 6 ya sekarang ya, 5 sudah ya. Iya, Ya, jadi kemarin kita ayat kelima itu firman Allah Ta'ala, alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu fadaqu wabala amrihim walahum adabun alim. Apakah tidak datang kepada kalian, belumkah datang kepada kalian berita tentang orang-orang kafir sebelum kalian? Mereka telah merasakan akibat buruk perbuatan mereka dan mereka pun mendapatkan siksa yang pedih. Belumkah datang kepada kalian berita orang-orang kafir sebelum kalian? Mereka telah merasakan akibat buruk perbuatan mereka dan mereka pun mendapatkan siksa yang pedih. Ini sudah kita bahas. Belumkah datang kepada kalian? Kalian sini maksudnya siapa? Kafir Quraisy, ya, musyrikin Quraisy. Belumkah datang kepada kalian wahai musyrikin Quraisy berita tentang orang-orang kafir sebelum kalian? Apa maksudnya? Mereka, orang-orang kafir sebelum kalian, sudah merasakan akibat buruk perbuatan mereka dan mereka pun mendapatkan siksa yang pedih. Nah, timbul pertanyaan, kenapa mereka dapat siksa yang pedih? Allah sebutkan sebabnya, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Yang demikian itu dikarenakan tatkala rasul-rasul mereka datang kepada mereka membawa keterangan, mereka berkata, abasyaru yahdunana, apakah manusia yang memberikan petunjuk kepada kami? Fagafaru, mereka pun ingkar, watawallau, dan berpaling, wastagnaullah, dan Allah tidak membutuhkan keimanan mereka. Waalaikumsalam. Wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi sebab mereka mendapatkan siksa yang pedih. Di sini kan dalika, yang demikian itu maksudnya siksa dunia. Siksa dunia itu terjadi di annahu, dikarenakan kanat ta'tihim, ketika datang rasul-rasul kepada mereka membawa bayyinat, keterangan-keterangan, al-hujaji dhahirati 'alal iman, yaitu hujjah-hujjah yang nyata. Hujjah itu artinya apa? Argumen yang nyata, yang menunjukkan pada iman. Tatkala rasul-rasul mereka datang kepada mereka membawa hujjah-hujjah yang nyata yang menunjukkan wajibnya beriman, mereka berkata, orang-orang kafir itu berkata apa? Abasyar yahdunana, apakah manusia yang memberikan petunjuk pada kami? Apakah pantas manusia yang memberikan petunjuk pada kami? Artinya, bagi mereka yang pantas memberikan wahyu itu atau pantas membawa wahyu itu bukan manusia yang makan dan minum. Nah, itu. Sama dengan mereka. Iya, sama mereka. Ya, makanya disebutkan dalam surat Ibrahim gitu ya. Masalah surat Ibrahim, Allah sebutkan ucapan orang-orang kafir. Nah, di sini. Jadi ketika para rasul datang kepada mereka, jawaban mereka mirip seperti itu juga. Nah, ini nih. Allah katakan ketika rasul diutus kepada mereka, qalu, orang-orang kafir pun berkata, in antum illa basyarum mithluna. Kalian itu manusia sama seperti kami. Kalian tidak pantas kalian
ngajari kami gitu loh. Yang ngajari kami itu malaikat dan semacamnya mereka. Ini orang kafir. Ini sebenarnya alasan saja. Nanti kalaupun diturunkan malaikat, mereka tetap saja tidak beriman. Ini sikap orang kafir itu keras kepala ya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi ketika para rasul, sebab mereka mendapatkan siksa yang pedih di dunia, yaitu karena tatkala rasul datang kepada mereka membawa hujjah, membawa bukti-bukti yang nyata yang mewajibkan mereka untuk beriman, mereka pun berkata, apakah manusia yang memberikan petunjuk kepada kami? Fakafaru. Maka mereka pun ingkar kepada rasul tersebut. Watawallau, dan berpaling. Berpaling apa? Anil iman, berpaling dari iman, tidak mau beriman. Wastagnallah. Dan kalau mereka tidak beriman, kira-kira mengurangi tidak kekuasaan Allah? Tidak. Ya. Apakah Allah butuh keimanan mereka? Tidak. Makanya Allah katakan wastagnallah. Allah tidak membutuhkan keimanan mereka. Jangankan orang-orang kafir, seandainya seluruh penduduk di muka bumi yang di langit semuanya kafir, kira-kira merugikan Allah? Tidak merugikan Allah ya. Wallahu ghaniyyun hamid. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya artinya ghaniyyun an khalqi. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Ini yang disebut kaya yang sebenarnya Bapak-bapak. Makanya manusia ketika dibilang kaya, pada hakikatnya kayanya tidak terbatas, tidak sempurna, betul. Sebab dia masih membutuhkan orang lain. Kan orang miskin kan? Iya kan? Kalau nggak ada orang miskin, bingung kan? Iya, dia mau misalkan punya perusahaan, ingin Nggak ada karyawan. iya, nggak ada karyawan, yang ada orang miskin, bingung kan? Nah, inilah hikmahnya. Maka dari sini kita bisa membantah secara logika sederhana kebatilan pemahaman komunis. Anak orang komunis kan menyatakan sama rata, sama rasa kan? Gak ada miskin, gak ada kaya, semuanya sama. Kalau secara teori kelihatannya mungkin, tapi dalam prakteknya nggak mungkin. Dan secara teori pun nggak mungkin juga menurut saya. Ya tidak? Ya, Apa ada yang seperti itu? Nggak ada. Sampai Uni Soviet saja, dulu yang katanya negara komunis paling lama, katanya pokoknya nggak ada yang miskin, nggak ada yang kaya, semuanya sama. Kenyataannya pemimpin komunisnya hidup kaya raya, rakyatnya miskin, menderita sampai mati kelaparan. Kayak dusta ya. Orang-orang komunis itu dusta, bilang kita ini senasib sepenanggungan, nggak ada miskin, nggak ada kaya, semuanya sama. Dia ngomongnya aja, rakyatnya diperas duitnya, diambil oleh dia. Ya banyak Bapak, ini bukan 1-2, banyak ya, ribuan yang orang yang melakukan seperti itu. Maka kembali lagi, jadi manusia itu dibilang kaya, kayanya tidak sempurna. Sedangkan Allah ketika dikatakan kaya, artinya kekayaan Allah sempurna. Kenapa? Karena Allah benar-benar tidak membutuhkan makhluknya. Ya. Wallahu ghaniyyun. Allah maha kaya, hamid, lagi maha terpuji. Maksudnya apa? Mahmudun fi af'ali, yaitu Allah terpuji dalam hal perbuatan-perbuatan Allah. Artinya segala perbuatan Allah, segala ketetapan Allah pasti terpuji. Ada hikmahnya, ya, ada kebaikan di balik semua itu. Baik kita ketahui maupun tidak, baik kita sadari maupun tidak. Ini harus kita yakini Bapak. Nah, inilah tafsir surat At-Taghabun ayat ke-4, ayat ke-5 sampai ayat ke-6 ya. Nah, dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Belum kan faidahnya? Belum ya? Ada beberapa faidah yang bisa kita petik dari dua ayat ini. Di antaranya pertama, di antara metode pengajaran yaitu dengan bertanya. Nah, bertanya seperti Allah dalam hal di sini Allah bertanya, "Lumkah datang kepada kalian?" Ini kan pertanyaan kan? Tujuannya untuk apa? Mengajari ya. Itu pertama. Lalu kedua,
apa ya, saya lupa. Ya, di antara metode dalam mengajar yaitu memberikan contoh. Contoh. Kita menjelaskan sesuatu, sebutkan contoh yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, seperti di sini Allah mengingatkan orang-orang kafir tentang keadaan orang kafir Quraisy, tentang keadaan umat terdahulu. Mereka sudah merasakan akibat buruk perbuatan mereka. Mereka disiksa karena mendustakan Rasul mereka. Berarti kalian, wahai kafir Quraisy, kalian pun akan mendapatkan siksa kalau mendustakan Rasul kalian. Nah gitu. Nah ini salah satu metode pengajaran, memberikan contoh yang sudah terjadi. Ya, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari dua ayat ini juga, di antaranya, ya, segala sesuatu yang terjadi, segala yang ditakdirkan Allah pasti ada sebabnya dan ada hikmahnya dan ada tujuannya. Contohnya di sini Allah sebutkan bahwa orang-orang kafir mereka mendapatkan siksa yang pedih. Ada sebabnya? Ada. Allah sebutkan pada setelahnya. Sebabnya apa? Karena mereka ketika datang Rasul membawa keterangan, mereka malah berkata, apakah manusia yang memberikan petunjuk kepada kami? Nah inilah sebabnya mereka mendustakan para Rasul. Akibatnya apa? Mendapat siksa yang pedih. Ya ini menunjukkan sekali lagi segala sesuatu yang terjadi ada sebab akibat. Sebab ini menyebabkan akibat. Akibat ini ada sebabnya. Istilahnya apa? Hubungan apa? Kausalitas ya. Itu ada ya dalam apa Islam ada seperti itu. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan keyakinan sebagian ahli bid'ah, diantaranya kelompok Asy'ariyah dan semacamnya. Ya, mereka menolak adanya sebab. Jadi segala yang terjadi ini ya udah takdir Allah, tanpa sebab, tanpa tujuan, tanpa hikmah. Dan ini adalah keyakinan yang menyimpang, Bapak-bapak. Ya, kalau orang meyakini yang terjadi cuma takdir Allah saja, tanpa ada sebab, tanpa ada hikmah, tanpa ada tujuan. Seorang tiba-tiba, misalkan dia jatuh dari atap rumah ke bawah. Kata dia, ya ini saya takdirkan Allah. Ada sebabnya nggak? Nggak ada sebabnya. Kira-kira ada hikmahnya nggak? Nggak ada hikmahnya. Siapa tujuan Allah menakdirkan kamu gini? Nggak ada tujuannya. Yang penting jatuhkan aja. Kalau orang begini nanti kira-kira bagaimana bawaannya? Suudzon sama Allah, ya tidak? Iya. Masya Allah ini zalim kesannya kan? Nah itu nggak mungkin seperti itu ya. Allah ketika menakdirkan sesuatu pasti ada hikmahnya, Bapak ya. Baik kita ketahui maupun tidak. Sepahit apapun pasti ada hikmahnya ya. Dan kita baru tahu hikmahnya biasanya kalau sudah terlalu. Kalau dapat musibah pertama kita mikir, kenapa? Salah saya apa? Nanti kalau udah lewat berapa hari, oh iya saya salah begini, saya salah begini. Ini kebiasaan manusia. Sebagaimana penyesalan itu terjadinya apa? Belakangan, nggak ada yang di depan. Ya kan? Berhasil orang semua. Iya kan? Misalkan masih muda, saya nyesal nanti tua saya begini, nggak mungkin kan? Iya. Nanti kalau udah tua baru nyesal kenapa saya masih muda begini gitu. Ustaz, ya? ada yang saya tanyakan. Ya. Ustaz, ini tanpa ada tendensi apapun. Ya. Jadi Ustaz kan menyampaikan paham Asy'ariyah. Iya. Nah, terus dalam hal ini kan kita tahu ada yang menyebut ini pahamnya Asy'ariyah, ada yang mengakui itu. Apakah termasuk itu? Oh termasuk sensitif atau enggak gitu maksudnya? Bukan sih, apa yang dimaksud yang menyampaikan itu Asy'ariyah itu? Apakah Yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan bahwa ini paham saya Asy'ariyah. Apa ada paham itu yang dimaksud? iya? Ketika orang ini akidah saya Asy'ari, maksudnya Asy'ariyah. Iya. Asy'ari itu untuk artinya gini. Saya Asy'ari, artinya saya pengikut akidah Asy'ariyah, gitu maksudnya Pak. Saya ini Asy'ari, saya pengikut akidah Asy'ariyah. Apakah itu yang dimaksud itu paham yang disampaikan Ustaz Abdul? Iya, itu. Cuma yang jadi masalah, ada orang ngomong saya akidah Asy'ari tapi nggak paham Asy'ari itu apa. Yang itu repotnya. Kitab aja nggak tahu. Apa Kitabnya aja. Nah, kitabnya aja nggak tahu kadang. Apa kitabnya Asy'ari itu nggak tahu saya. Pokoknya saya dengar dari orang gitu ya gitu. Asal ikut-ikutan aja Bapak. Jadi itulah repotnya. Jadi orang tuh yang
banyak yang kadang ikut-ikutan, nggak paham apa yang disampaikan. Contohnya beginilah, saya pernah ini pengalaman pribadi ya. Ini saya kadang di WA ini saya bikin status tentang apalah akidah atau hadis atau apa. Ya saya ada ininya juga, ada tujuan. Diantaranya pertama kaidah ya bagi diri saya pribadi atau yang baca, atau untuk dakwah, atau untuk ya inilah, pokoknya ada tujuan nyebarkan ilmu. Nah suatu hari postingan saya ini membuat penasaran seseorang. Yang nanya, yang Ustaz sebut Asy'ariyah itu apa sih? Nah, akhirnya kesempatan saya dakwahkan ini kan. Orang ini nanya, dan orang ini ngakunya Asy'ariyah juga. Saya jelaskan, Asy'ariyah itu artinya orang yang mengaku mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Saya katakan Asy'ariyah itu artinya, kelompok Asy'ariyah itu artinya kelompok yang mengaku mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Nah ini akidah Asy'ariyah artinya akidah yang katanya diakui mengikut ke Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, saya jelaskan gitu. Nah, lalu kata dia, loh, apakah Ustadz nggak pernah membaca kitab ini, Habib ini di Yaman gini-gini? Saya tanya, ini kitab yang kamu sebutkan ini apakah kitabnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari atau bukan? Ya bukan. Nah, saya jelaskan nih, Imam Abul Hasan al-Asy'ari, keyakinan beliau tentang ketinggian Allah. Apakah Allah di atas atau beliau sebutkan? Saya sebutkan dari kitab beliau Al-Ibana, Risalah ila Ahli Thaqr, terus Al-Maqalat Al-Islamiyyin. Nah setelah disebutkan itu apa? Diam dia. Bingung dia. Karena selama ini dia mengaku Asy'ari. Saya mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Akidah saya ini akidah Asy'ariyah. Tapi ketika saya sebutkan keyakinan Imam Abul Hasan al-Asy'ari bahwa Allah itu ada di atas arsy, di atas langit ketujuh, tiba-tiba bungkam orang ini. Ini menunjukkan banyak orang yang mengaku mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari tapi tidak paham akidah beliau seperti apa. Mengaku aja, menisbatkan diri kepada ini, tapi pada hakikatnya tidak benar nisbatnya. Pengakuannya tidak benar. Jadi Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini selama sekitar 40 tahun mengikuti kelompok Mu'tazilah. Hah? Yang Mu'tazilah Tulen. Ya, belajar sama mertuanya yang Mu'tazilah, pemimpin Mu'tazilah. Nah, setelah 40 tahun beliau belajar dan belajar, Allah berikan hidayah. Sehingga akhirnya beliau merasa keyakinan Mu'tazilah ini menyimpang. Beliau berdebat dengan mertuanya sendiri, dari debat itu mertuanya diam. Nah, maka setelah itu beliau pun berdiri di atas mimbar lalu menyatakan taubat dari keyakinan beliau di depan umum. Dari keyakinan beliau Mu'tazilah. Nah, setelah beliau bertobat dari keyakinan Mu'tazilah, beliau ingin kembali ke madhab salaf, keyakinan salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma lingkungan itu belum mendukung ketika itu. Nah, akhirnya beliau nggak langsung ke keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi terpengaruh dengan keyakinan Abdullah bin Kullab, kelompok Kullabiyah. Jadi Abul Hasan al-Asy'ari tadinya Mu'tazilah, mau ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata masuk ke sekte Kullabiyah, kelompok Kullabiyah. Nah, setelah beliau di sekte Kullabiyah berapa lama, akhirnya di akhir hayatnya beliau keluar lagi dari Kullabiyah, rujuk lagi dari pendapat ini, dan beliau mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyatakan bahwa dalam kitab beliau Al-Ibanah bahwa beliau mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan keyakinan Imam Ahmad bin Hambal adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan beliau sebutkan keyakinan beliau itu dalam 3 kitab, Maqalat Islamiyyin, Risalah ila Ahli Thaqr, dan Al-Ibanah. Nah ini, jadi ada 3 fase Bapak. Fase beliau sebagai Mu'tazilah, fase beliau sebagai penganut Kullabiyah, lalu terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun orang-orang yang katanya Asy'ariyah ini, Asy'ari, mereka mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari di fase kedua, bukan fase ketiga. Jelas Bapak-Bapak? Kalau fase pertama ini kan Mu'tazilah, yang kedua Kullabiyah, yang ketiga Ahlus Sunnah. Nah, orang-orang Asy'ari ini yang sekarang ini atau Asy'ariyah, mereka mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari di fase kedua ini, bukan fase ketiga. Inilah yang jadi masalah.
Mereka mengatakan kami ini Asy'ari, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akidah kami akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi kenyataannya mengikutinya bukan di fase terakhirnya, di fase keduanya. Padahal fase terakhirnya beliau banyak mengikuti keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun ada beberapa pemikiran sebelumnya yang masih nempel. Tapi secara umum beliau sudah secara umum atau secara garis besar beliau sudah mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah di fase terakhir ini. Jelas Bapak ya? Nah ini yang jadi masalah. Orang-orang yang katanya mengaku akidah kami Asy'ari, maksudnya mengikuti akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di fase kedua, bukan fase terakhirnya. Jelas Bapak ya? Ini yang jadi masalah. Nah, makanya ketika orang itu nanya loh, menurut yang saya yakini, dia kan katanya ngakunya Asy'ari juga. Ini Allah di atas ini maksudnya maknanya bukan berarti Allah zatnya di atas, tapi maksudnya kekuasaan Allah begini. Saya langsung bawakan pernyataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam 3 kitab. Setelah itu apa? Bingung dia, bungkam. Itu menunjukkan ada banyak orang yang sekedar ngaku saja, ngaku-ngaku, tapi pengakuannya tidak benar. Nah, ini kalau kita mau berbicara tentang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi kalau kita ditanya, mana kitab akidah yang paling selamat, lebih selamat dan lebih bagus dipelajari? Kalau ditanya seperti itu, maka saran saya bukan mempelajari akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang fase terakhir. Walaupun memang di fase terakhir beliau sudah mengikuti mengarah ke mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi masih sedikit bercampur dengan keyakinan sebelumnya. Makanya kalau saya ditanya, yang lebih bagus mana, belajar kitab Abul Hasan Al-Asy'ari di fase terakhir atau kitab ulama sebelumnya? Maka jawabannya, pelajarilah kitab ulama sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena mereka lebih selamat akidahnya dan lebih terjaga keyakinan mereka. Jelas Bapak ya? Ya contoh gini aja, akidah 4 imam madzhab, ini aja, nggak usah bingung. Kalau kita mau belajar akidah yang benar-benar selamat, ikuti akidah 4 imam madzhab. Ya secara umum ya, walaupun ada satu imam yang memang perlu kasih catatan. Tapi secara umum 4 imam madzhab ini akidahnya lurus. Jelas Bapak ya? Ya jadi kalau misalkan bingung, ini pendapat ini, lihat nih, pendapat ulama ini begini, Allah itu gini nih. Maka kita lihat aja, ulama terdahulu, 4 imam madzhab, apakah berpendapat seperti itu? Misalkan, enggak, sudah, enggak. Itu aja patokan. Sahabat, kita kan dalam akidah bukan pendapat ulama sebenarnya. Al-Quran dan hadis serta ijma', kesepakatan para sahabat. Nah, apalagi kalau disertai dengan ulama tabi'in, apalagi setelahnya, 4 imam madzhab, itu lebih kuat lagi. Nah ini Bapak ya. Ya jadi ketika menyinggung Asy'ari tadi, ya memang begitu. Yang saya singgung Asy'ari ya gitu, orang yang mengaku mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, mengaku, saya katakan. Karena mengaku apakah benar-benar artinya ikut? Tidak. Ini pengikut Mengaku polisi. Ini apa? Mengaku polisi. Ya mengaku itu artinya bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Ya. Kenapa banyak pengikutnya di fase kedua itu, Ustaz? Yang Asy'ari. Apakah tobatnya nggak diumumkan atau gimana itu? Kenapa? Tobatnya dan diumumkan. Tobatnya itu diumumkan enggak? Yang mana? Imam Asy'ari ini yang dari fase kedua ketiga ini. Di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya nampak beliau mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal dalam keyakinan beberapa akidah. Berarti nggak diumumkan apanya, makanya banyak orang yang ngambil di fase kedua begitu. Iya, yang namanya mengumumkan itu nggak mesti berdiri atas mimbar, bisa juga lewat tulisan. Ini asalnya, tapi kalau seorang dengan mengumumkan khawatir mungkin mati, nyawanya terancam, hartanya ini, maka sebagai ulama juga ya nggak perlu diumumkan. Kalau memang khawatir seperti itu, tapi kalau mau bersabar lebih baik lagi, seperti Imam Ahmad. Kalau memang dikhawatirkan nggak ada orang yang jadi panutan, ditunggu-tunggu kecuali saya. Kalau saya nggak ngumumkan tobat, nanti orang ngikutin keyakinan sesat saya. Maka umumkan, walaupun resikonya nyawa hilang. Tapi kalau masih ada orang lain, ya walaupun orang-orang masih ngikutin saya nih, kesalahan saya dulu, tapi ada orang yang masih lurus. Kalau saya umumkan nanti saya gimana? Ya ini sebagai ulama menyatakan, kalau orang pernah terjatuh dalam kesalahan, dalam bid'ah contohnya ya,
dia pernah menyesatkan banyak orang, lalu dia ingin asalnya memang taubatnya diumumkan, dijelaskan, entah lewat lisan maupun tulisan. Tapi kalau khawatir timbul mudarat menimpa dirinya atau keluarganya misalkan, maka nggak usah diumumkan. Ya kita sekarang ini kan lebih banyak nampak mudaratnya nih Ustaz, kan? Karena dari fase kedua ketiga itu kan harus tobat istilahnya kan, karena udah terasa kafir Iya. gitu kan. Kan banyak mudaratnya sekarang ini karena masih banyak memakai di tahap fase kedua itu gitu. Ya itu. Karena nggak tahu kalau tobatnya ini diumumkan. Ya sebenarnya dari kitab udah jelas. Mereka nggak bisa mengingkari kitab itu. Mereka sebagian orang Asy'ari, saya sebutkan aja nggak apa-apa lah, tanpa perlu takut ya. Orang-orang Asy'ari yang ngaku ngikutin Imam Abu Hasan Asy'ari ini, mereka menyatakan orang-orang Wahabi, katanya Salafi Wahabi ini memalsukan kitab Al-Ibanah. Jadi kan kita katakan Imam Abu Hasan Asy'ari mengikuti keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salaf mengikuti keyakinan Imam Ahmad bin Hambal berdasarkan kitab Al-Ibanah. Justru disebutkan. Nah, orang-orang Asy'ari menyatakan, wah ini kitab ini dipalsukan oleh orang Wahabi, Salafi. Nah, padahal kitab ini sudah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Bukan orang Saudi belakangan, bukan orang-orang Wahabi belakangan, bukan pemerintah Arab Saudi mencetak kitab, dinamakan Al-Ibanah dipalsukan. Enggak, ini dari zaman dulu sudah ada kitab Al-Ibanah, disebutkan oleh para ulama. Nah, ini nggak bisa dibantah. Itu jawaban pertama. Kedua, kalaupun anggap kitab Al-Ibanah nggak diterima, keyakinan Imam Abu Hasan Asy'ari yang lain yang menunjukkan bahwa beliau mengikuti keyakinan salaf Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan dalam dua kitab lain, Maqalat Islamiyin dan Risalah ila Ahli Qadr. Kalau kitab Al-Ibanah nggak diterima, dua kitab ini, ayo mau diterima atau kalian tolak? Nah, kan gitu ibaratnya kan. Ya mereka ini aja hawa nafsu aja sebenarnya. Takut kiraan jemaah. Iya, hal kekilan jamaah artinya begitu. Ya, jadi begitu sebenarnya. Dan Bapak-bapak, sebagian orang juga ada yang menyatakan kami ini Syafi'i dan Asy'ari. Akidah kami Asy'ari, mazhab kami Syafi'i. Ada yang membeda-bedakan begitu. Pernah dengar? Tasawuf Al-Ghazali. Tasawufnya Ya kan? Al-Ghazali. Kami ini mazhabnya ini akidah kami Asy'ari, mazhabnya Syafi'i. Lagi booming sekarang. Iya, ya pertanyaannya saya bertanya sama orang seperti ini. Apakah imam akidahnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hasan Asy'ari berbeda? Kan mereka kan bedakan. Kalau masalah akidahnya Asy'ari, kami mengikuti Abu Hasan Asy'ari. Kalau madhab fikihnya mengikuti madhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Nah, pertanyaannya kenapa harus dibedakan? Kenapa? Pertanyaan gini, apakah keyakinan Abu Hasan Asy'ari dengan keyakinan Imam Syafi'i beda? Kalau mereka menjawab, nggak beda. Ya kalau gitu kenapa dibedakan? Kenapa tidak katakan saja kami mengikuti akidahnya Imam Syafi'i dan Asy'ari? Enak kan gitu? Atau Imam Syafi'i saja? Ngapain Imam Asy'ari? Imam Syafi'i lebih dulu, lebih alim ya kan? Ya kan, lebih berilmu dibandingkan Abu Hasan Asy'ari. Kalau Imam Syafi'i hidup tanpa selama beliau hidup tidak pernah masuk ke dalam sekte sesat. Otaknya masih bersih. Ya tidak, kalau orang nggak pernah itu kan. Tapi kalau Imam Abu Hasan Asy'ari 40 tahun jadi orang Mu'tazilah. Artinya kesesatan udah melotok masuk ke dalam urat-urat ininya ibaratnya gitu. Syaraf mendarah daging gitu. Walaupun akhirnya beliau taubat kan. Nah ini, jadi kan tadi tanyakan, apakah beda akidahnya Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Syafi'i? Kalau mereka menjawab sama, ya kalau gitu kenapa nggak katakan saja akidah saya akidah Syafi'i atau Syafi'i Asy'ari? Kenapa dibedakan? Nah, kalau memang mereka menjawab, oh beda akidahnya Syafi'i dan akidahnya Asy'ari, maka pertanyaan berikutnya, kalau memang keyakinan Imam Syafi'i dan keyakinan Abu Hasan Asy'ari beda, maka siapa yang lebih pantas diikuti? Apakah keyakinannya Imam Syafi'i atau keyakinannya Abu Hasan Asy'ari? Ya kan? Tanyakan ke mereka ini pertanyaan seperti ini. Kalau mereka jawab Imam Syafi'i, ya sudah kalau gitu kenapa kamu nyatakan akidah kami Asy'ari? Ikutin saja akidah Imam Syafi'i. Tapi kalau mereka jawab enggak,
yang lebih pantas diikuti imam akidahnya Abul Hasan al-Asy'ari. Maka kita jawab, bagaimana bisa orang yang hidup puluhan tahun dengan kelompok sesat sampai udah mendarah daging lebih pantas diikuti daripada orang yang gak pernah bergabung dengan kelompok sesat sama sekali dan akidahnya benar-benar diakui oleh para ulama. Bagaimana mungkin orang yang pernah terjun dalam kesesatan lebih pantas diikuti daripada orang yang belum pernah terjun dalam kesesatan? Nah, kalau ditanya begitu, bingung mereka pun. Pengalaman ya. Iya. Kalah voting. Nanti kalah voting. Iya kan, Bang? Alasannya Ustaz, karena Imam Syafi'i tidak menulis kitab akidah. Oh, nggak Dia mungkin. mengikuti Al-Asy'ari ini. Nah, itu nggak mungkin. Imam Syafi'i memang kalau secara khusus nggak ada, tapi ucapan beliau tersebar di beberapa kitab beliau. Dalam kitab kadang dalam beberapa kitab disebutkan. Makanya ada seorang ulama Saudi sampai menyusun sebuah kitab Minhajul Imam Syafi'i fil Aqidah kalau salah. Apa kalimatnya, apa judulnya? Ada kayaknya terjemahnya, kayak Kalau yang di Indonesia Ustaz Firanda Ustaz, bikin. bukan ada yang Syekh Abdul Muhammad bin Abdul Al-Aqil kalau salah. Tahun. Metode Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Jadi beliau menyebutkan keyakinan Imam Syafi'i dalam masalah akidah apa saja. Keyakinan bahwa Allah di atas arsy apa disebutkan dalam kitab beliau. Ya, atau dinukil oleh murid-murid beliau. Iya. Jadi nggak mesti keyakinan beliau disebutkan dalam kitab ditulis oleh tangan beliau. Nggak mesti, kadang didengar oleh muridnya, lalu muridnya Mencatat. tulis. Nah ini Bapak ya. Jadi itu. Maka nggak bisa dibedakan akidah saya Asy'ari, mazhab saya Syafi'i. Kenapa harus dibedakan? Gitu. Ya, jelas Bapak? Jelas. Yaitu jadi tadi faedah berapa? Kedua. Ya, itu faedah terakhir ya. Faedah ketiga ya. Ya, jadi Allah, segala perbuatan Allah mengandung hikmah. Nah, atau segala yang ditetapkan Allah ada sebabnya, ada tujuannya, dan ada hikmahnya. Keyakinan Asy'ariyah yang menyatakan segala perbuatan Allah ini semata-mata kehendak Allah, tanpa tujuan, tanpa sebab, dan tanpa hikmah. Jelas Bapak? Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya, yaitu ayat ke-7 surat At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah wahai Rasul, bala wa rabbi, tentu demi Tuhanku, latub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, lalu kalian pun akan diberitahukan tentang apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu amatlah mudah bagi Allah. Jadi di sini Allah menyatakan orang-orang za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak dibangkitkan. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak dibangkitkan. Allah menggunakan kata mengira. Kira-kira apa hikmahnya? Praduga. Praduga. Ya maksudnya kenapa mengira?
Kenapa Allah tidak menyatakan orang-orang kafir yakin tidak dibangkitkan? Tapi orang-orang kafir mengira tidak akan dibangkitkan. Mereka masih ragu. Hah? Mereka masih ragu. Iya. Saya tadi. Jadi apa keyakinan mereka atau i'tiqad atau apa ya? Ya keyakinan mereka itu bukan berdasarkan kepastian atau istilahnya keyakinan, tapi berdasarkan prasangka saja. Jadi orang kafir ketika menyatakan nggak ada itu hari kiamat, ini prasangka, bukan berdasarkan ilmu, maksudnya begitu. Makanya Allah sebutkan dalam surat An-Najm, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka itu hanya mengikuti dhon. Apa dhon? Prasangka dan apa yang diinginkan oleh nafsu mereka. Jadi mereka itu nggak, ketika menolak hari kiamat, itu cuma mengira aja, oh sepertinya nggak mungkin, sepertinya, nah gitu, sepertinya, saya kira, saya rasa, nah gitu, saya kira, saya rasa, nah itu, saya pikir, saya kira, saya rasa. Jadi bukan saya yakin, saya pikir, saya kira, saya rasa, nah gitu. Bukan saya yakin, ya. Karena apa? Mereka nggak punya ilmu yang bisa meniadakan hari kiamat. Ya. Jadi orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak dibangkitkan. Nah, ini tuduhan orang-orang kafir terhadap para rasul. Jadi ketika rasul mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, beriman bahwa suatu saat mereka akan dibangkitkan, mereka menolaknya. Mereka mengira tidak akan dibangkitkan. Maka Allah pun menyuruh rasul untuk membantah tuduhan mereka. Allah katakan, "Qul," katakanlah wahai Rasul, "Bala wa rabbi," tentu demi Tuhanku. Demi Tuhanku. Demi apa? Demi Allah. Disuruh sumpah, membantah sambil bersumpah. Tentu demi Allah, kalian pasti dibangkitkan. Lalu diberitahukan kepada kalian apa yang pernah kalian kerjakan. Wadzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah. Apa mudah bagi Allah maksudnya? Menciptakan 2 kali lipat. Iya, mudah bagi Allah bangkitkan orang yang sudah mati. Kalau membuat sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada saja bisa, apalagi sekedar bangkitkan. Nah gitu. Itu mudah bagi Allah. Lalu Allah katakan fa'aminu. Artinya di sini ancaman pada siapa tadi? Orang kafir. Jadi Allah katakan kalian pasti dibangkitkan. Lalu kalian akan diberitahukan tentang apa yang kalian kerjakan, dan itu mudah bagi Allah. Ini ancaman dari Allah. Ancaman yang keras. Tapi walaupun begitu, Allah adalah Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Walaupun Allah sudah mengancam keras, Allah juga menawarkan mereka untuk bertobat. Makanya Allah katakan fa'aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa nuril ladzi anzalna, dan juga berimanlah kepada cahaya yang kami turunkan. Berimanlah kepada cahaya yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi setelah Allah mengancam, Allah menawarkan mereka untuk bertobat. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada cahaya yang telah kami turunkan. Apa maksud cahaya di sini? Al-Quran di sini sebutkan. Al-Quran itu adalah cahaya. Ya, Bapak ya. Makanya kalau orang yang sering membaca Al-Quran, ada cahaya Bapak ya. Dan orang yang sering baca Al-Quran juga akan Allah jaga pikirannya. Makanya disebutkan dari Athar dari Ibnu Abbas kalau tidak salah, man qara al-Quran lam yuradda ila ardhalil umur. Siapa yang rajin membaca Al-Quran, maka dia tidak akan pikun. Tidak akan pikun Bapak ya. Kalau orang rajin baca Al-Quran, merenungkan ini, tidak akan pikun. Orang yang pikun itu kalau sudah rajin baca Quran, bukan Quran. Bukan. Kalau baca Quran insya Allah nggak ada pikun Bapak ya. Tapi kalau udah rajin baca Quran, manisnya, di sini di Jakarta korban corona 500 orang meninggal. Di Sumatera Barat 100. Sini langsung. Stres jadinya kan. Bukannya tenang hidup jadi stres. Akhirnya langsung stroke. Atau itu langsung pikun bisa jadi kan. Tapi kalau seorang membaca Al-Quran, ini kan mengingatkan surga neraka. Insya Allah nggak ada.
Nggak ada dalam sejarahnya para ulama pikun. Kalau para ulama mengalami apa istilahnya gini, hafalannya berkurang, iya. Hafalannya bercampur, iya. Tapi pikun nggak ada. Jelas Bapak? Jadi para ulama ada yang begitu. Ketika menua, hafalannya jadi berkurang dan bercampur. Nah kalau udah bercampur nggak diterima riwayatnya. Hafalannya bercampur. Artinya begini. Misalkan dia membacakan hadis ini, hadis arba'in kan ada 40 nih. Dia membacakan hadis kedua, ternyata baru satu kalimat. Kalimat berikutnya, kalimat yang ada di hadis ke-40. Kayak gitu. Kan kadang begitu kan orang kan, kayak baca Al-Quran, baca surat Al-Ghasyiyah, tiba-tiba kok saya muncul surat Al-Asr ya, gimana ceritanya? Nah, kan kayak gitu kan. Nah, kalau para ulama bercampur hafalan mereka ada, tapi kalau pikun nggak ada. Ya, karena mereka menggunakan otak mereka untuk ilmu, untuk akhirat. Nggak akan pikun Bapak ya. Maka hendaknya kita rajin membaca Al-Quran ya. Ya, jadi Al-Quran itu adalah cahaya. Allah katakan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang kami turunkan. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, ya ini ayat ke-8 ya. Adapun ayat berikutnya ya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Karena ayatnya panjang, kalau kita bahas nggak akan selesai. Ya mungkin itu saja Bapak. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sempurnakan ayat yang ke-9 ya. Penting juga nih faedah padanya, penting. Ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jalur dari luar jalur. Ya. Sekarang sekarang negeri kita ini kan udah agak panas. Apa bedanya itu Salafi dengan Salafi Wahabi? Salafi sama Salafi Wahabi. Itu agak ramai sekarang tuh, kalau kayaknya viral itu sekarang. Gimana menurut ini? Iya ya. Ah ya. Salaf itu Pak artinya dulu. Salaf itu artinya dulu. Ya. Secara bahasa, saya bahas secara bahasa dulu. Salaf itu artinya dulu. Salafi artinya salaf itu dulu, orang dulu. Kalau salafi orang yang mengikuti orang yang dulu. Ya. Ya, apa dalilnya? Ketika Fatimah mau meninggal, Rasulullah SAW mau meninggal dunia, Rasulullah memanggil Fatimah. Lalu Rasulullah berkata, "Ni'mas salaf ana laki." Sebaik-baik salaf adalah aku bagimu. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Salaf ini artinya apa? Pendahulu gitu kan. Nah, jadi sebaik-baik pendahulu bagimu wahai Fatimah adalah aku. Betul tidak? Pendahulunya ini Fatimah sama Rasulullah lebih dulu mana? Rasulullah kan. Jadi sebaik-baik pendahulumu wahai Fatimah adalah aku. Nah, berarti salaf itu secara bahasa artinya pendahulu, orang-orang dahulu. Sedangkan salafi artinya pengikut orang-orang dahulu. Secara bahasa. Nah, adapun secara istilah, apa yang dimaksud salafi? Yang dimaksud salaf ini bukan sekedar orang dulu. Karena Abu Jahal pun orang dulu kan? Firaun orang dulu kan? Apakah itu salaf? Ini kan secara bahasa iya mungkin ya. Tapi kalau secara istilah yang dimaksud salaf itu bukan Abu Jahal, bukan Firaun, bukan Namrud, ya, bukan lainnya, orang kafir lainnya. Tapi yang dimaksud salaf itu yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in. 3 generasi emas yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Sahih Bukhari Muslim dan sahabat Imran bin Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi Nabi siapa? Sahabatnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka. Siapa setelah sahabat? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Setelah itu orang-orang setelah mereka. Tabi'in. Sahabat, murid mereka yaitu tabi'in, lalu murid mereka tabi'in. Inilah 3 generasi emas yang disebut salaf. Ya. Kalau kita menyatakan saya salafi, artinya saya mengikuti 3 generasi emas itu. Nah, ini salafi ya. Terus apa yang dimaksud Wahabi? Nah, sekarang Wahabi, tadi kan salafi kan. Wahabi itu dari kata Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya yang maha memberi. Siapa yang maha memberi? Allah. Berarti kalau disebut Wahabi, pengikut yang maha memberi. Pengikut siapa? Allah.
Berarti kalau kamu Wahabi ya, amin. Saya kan yang mengikut Allah, amin. Kamu Wahabi ya, amin. Kamu Salafi, amin juga. Iya kan? Kalian ngikutin salaf, didoakan gitu orang. Nah itu kalau secara bahasa Pak. Tapi kalau secara istilah ini dimunculkan oleh orang-orang Orang kafir. yang tidak suka dengan dakwah tauhid. Dakwah tauhid yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini seorang ulama yang berasal dari Uyainah di Arab Saudi. Oh panjang. Jadi beliau hidup di tengah masyarakat yang bergelimang syirik, bid'ah dan semacamnya. Sampai-sampai ada orang wanita supaya hamil, dia sampai tawasul ke pohon kurma. Di zaman beliau. Sorry, keras banget. Sama kayak ini. Itu kan. Sudah. Kedengaran sana. Hah? Ayo dah. Saya tekan azan dulu. Bertemu lagi sama dia, bisa saya terangkan. Ya, berarti lanjutkan lagi tadi ya. Oh, ya. Ya. Nah, jadi masalah Wahabi tadi. Wahabi itu tadi kata Al-Wahhab, yang maha memberi. Yaitu siapa? Allah. Jadi kalau disebut Wahabi berarti pengikut Allah. Nah, ini secara bahasa kita bahas ya. Adapun secara istilah Wahabi ini gelar yang diberikan musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ulama yang mendakwakan tauhid. Di zaman beliau syirik merajalela di Arab Saudi. Dulu belum ada Arab Saudi namanya. Kesyirikan merajalela. Kemaksiatan merajalela, bid'ah merajalela. Nah, beliau berdakwah. Nah, setelah hasil dakwah beliau pertama dari Uyainah terus ke Riyadh terus menyebar. Nah, pertama beliau terusir dari kampungnya sendiri, bayangkan. Terus beliau singgah di satu tempat di Dir'iyah, bertemu dengan seorang amir namanya Muhammad bin Su'ud. Nah, dari sinilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bertemu dengan Amir Muhammad bin Su'ud. Ternyata Amir Muhammad bin Su'ud ini mendukung dakwah Syekh untuk mendakwakan tauhid, memberantas syirik. Nah, dari hasil dakwah inilah terjadi kerjasama yang di kemudian hari muncullah suatu kerajaan yang dinamakan Arab Saudi. Muhammad bin Su'ud, Su'ud itu Saudi maksudnya itu. Nah, dari kerjasama itu dua orang ini bekerjasama menyebarkan dakwah tauhid. Syekh menyebarkan dakwah lewat tulisan dan ceramah. Sedangkan Muhammad bin Su'ud menyokong lewat senjatanya, kekuasaannya. Nah, tadinya dakwah cuma di sekitar Riyadh, menyebar sampai ke Mekah, Madinah, sampai ke Irak, bahkan nyampe ke India, bahkan nyampe Sumatera, sampai Sumatera Barat. Jadi ini dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini nyampe ke Sumatera Barat, dibawa oleh Harimaunan Salapan, Imam Bonjol, Tuan Kunan Rence, sama Haji Miskin dan beberapa temannya. Mereka lah yang menyebarkan dakwah tauhid di Sumatera Barat yang dikenal dengan kaum Padri mereka ini. Jadi dakwahnya menyebar. Nah, ketika dakwah tauhid benar-benar tersebar kemana-mana, orang-orang yang doyan syirik merasa terdesak mereka. Wah, kita bisa-bisa kebiasaan kita nyari berkah di kuburan. Ada 4 orang biasanya datang ke kuburan ngasih uang. Nah, sekarang nggak ada lagi ngasih uang. Akhirnya mereka ngerasa panas. Akhirnya mereka memberi gelar orang yang dakwah tauhid ini dengan sebutan Wahabi Islam. Nah, padahal yang dakwah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad anaknya Abdul Wahhab. Harusnya kalau mau memberi gelar Muhammadi, pengikutnya Muhammad ini. Tapi yang disebutnya malah bapaknya, bukan bapaknya, malah nama Allah, Wahabi gitu. Nah, akhirnya dijadikan gelar ini. Siapapun yang mendakwahkan tauhid disebut Wahabi. Dan istilah ini juga dipopulerkan oleh penjajah Inggris. Ketika itu Inggris menjajah India. Ketika dakwah tauhid masuk ke India, Inggris takut. Karena kalau dakwah tauhid masuk ke India, otomatis orang yang sudah tersentuh dakwah tauhid tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Makanya mereka pun turut menghadang dakwah tauhid ini dan menggelari orang yang mengusungnya dengan sebutan Wahabi. Ini di India, begitu juga di Indonesia. Dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Berarti orang yang bilang Wahabi itu ya sesat, berarti dia yang sesat. Ya mungkin itu kurang lebih apa. Ya cukup Pak ya. Panjang kalau di sini. Oke, assalamualaikum. Iya.